balik lagi sama aku Andini. Wah, udah gak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2023 Mopal, yang artinya sedikit lagi Jakarta akan melepas predikatnya sebagai ibu kota Indonesia yang sudah diemban sejak puluhan tahun lalu. Mulai dari kerusuhan tahun 98, banjir yang tidak pernah terselesaikan, dan yang terbaru adalah permasalahan polusi yang dinilai sudah tidak sehat lagi dan sudah dilalui oleh Jakarta. Pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan berpindah ibu kota ke Pulau Kalimantan Mopal, tepatnya berada di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih kenapa Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota baru? Menurut sumber yang didapat, Pak Jokowi mempunyai alasan kenapa Kalimantan Timur ini cocok menjadi ibu kota Nusantara Mopal, yaitu resiko bencana alam yang minim, yang dimaksudkan adalah seperti tsunami, kebakaran hutan, gunung Merapi, tanah longsor, sampai banjir. Wah, cerdas banget ya Pak Jokowi, karena permasalahan banjir di Jakarta sampai sekarang juga belum terselesaikan nih Pak. Lokasinya yang strategis dan Kalimantan Timur letaknya berada di tengah-tengah negara Indonesia, kayaknya kalau yang ini agar pemimpin Indonesia nggak Jawa sentris lagi deh Mopal. Karena lokasinya yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan. Infrastruktur relatif lengkap dan tersedia juga lahan yang dikuasai pemerintah dengan luasan mencapai 180.000 hektar Mopal. Tapi kamu sudah pada tahu belum sih kenapa ibu kota Indonesia yang baru bernama Nusantara? Saat sebelum nama yang dipilih adalah Nusantara, pemerintah telah mendapatkan 80 usulan nama loh Mopal, mulai dari Negara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, hingga Kartanegara. Pemilihan nama ini juga tidak asal-asalan ya Mopal, karena melibatkan beberapa tokoh ahli bahasa hingga ahli sejarah untuk merancang nama tersebut. Dan alasan kenapa bernama Nusantara karena kata tersebut dinilai sudah ikonik di mata dunia Mopal. Kurang nih Mopal rasanya kalau kita hanya membicarakan ibu kota Nusantara baru aja. Kira-kira di dekatnya ada wisata apa sih yang bisa kita kunjungi? Kali ini aku akan kasih kalian rekomendasi tempat wisata jika mengunjungi ibu kota Nusantara ini. Yang pertama ada konservasi beruang madu. Terletak di kota Balikpapan, berdiri sejak tahun 2004. Pemerintah kota telah berkolaborasi dengan lembaga donor swasta dan ahli marga satwa untuk membangun pusat pendidikan beruang madu. Bagian intinya adalah sebuah enklosur alami seluas 1,3 hektar yang ditempati 7 ekor beruang madu yang sudah tidak dapat dilepas liarkan lagi ke alam. Enklosur ini secara luas dikenali sebagai salah satu yang terbaik di Asia dan meningkatkan jumlah wisatawan mencapai 70.000 orang di tahun 2013 untuk wisatawan domestik dan mancanegara yang datang untuk melihat maskot Balikpapan di ruang lingkupnya yang alami Mopal. Tempat ini juga dibuat untuk liburan anak-anak karena mereka dapat berinteraksi dengan beruang madu sekaligus belajar mengenai satwa yang satu ini Mopal. Kawasan penangkaran ini dikelilingi oleh jalur yang terbuat dari papan kayu agar para pengunjung bisa dapat berjalan di atasnya untuk melihat beruang madu di habitat aslinya. Tidak hanya beruang madu saja, saat ini KWPLH Balikpapan juga sudah membuat penampungan anjing dan kucing juga loh. Wah, seperti mini zoo ya Mopal. Kita lanjut ke destinasi kedua yuk Mopal. Yang kedua, ada Danau Cermin Lamaru nih Mopal. Destinasinya yang satu ini terletak di Jalan Rawamangun, Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan, yang letaknya tidak jauh dari konservasi beruang madu yang tadi Mopal. Danau Cermin ini ternyata danau buatan loh, dan bisa dibilang danau yang satu ini terbentuk karena ketidaksengajaan. Danau ini awalnya adalah bekas urukan tanah proyek yang membentuk cekungan dan sedikit demi sedikit terisi oleh air. Lantas, kenapa ya danau ini dinamai Danau Cermin Mopal? Mendapat julukan Danau Cermin karena airnya yang jernih. Danau ini juga dapat memantulkan objek seperti kaca air. Air danau yang berwarna hijau dapat membentuk bayangan seperti pohon, kapal, langit, hingga apa saja yang melintas di atasnya Mopal. Airnya pun terlihat berkelap-kelip saat terkena matahari. Wah, kayak di film anime gitu ya. Selain danau yang bisa kalian gunakan untuk berkaca, danau ini juga bisa kalian gunakan untuk melamun. Walaupun terkadang ada suara tembakan yang akan membuat kalian kaget. Wah, kaget. Kita lanjut ya ke destinasi ketiga. Destinasi ketiga agak lumayan serem nih Mopal, yaitu penangkaran buaya Teritip.
Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku sih lebih takut sama buaya darat. Destinasi yang satu ini terletak di Jalan Mula Warman, Desa Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Mopal. Objek ini cukup populer loh di Balikpapan. Di area seluas 5 hektar dihuni oleh 1.400 ekor buaya. Mulai dari buaya muara hingga buaya supit bisa kalian temukan di sini. Tapi kalau menurut kamu destinasi yang satu ini cukup ekstrim, tapi aman kok buat kalian kunjungi karena buaya berada dalam puluhan kandang yang tertutup dengan rapat. Selain melihat hewan ini dari dekat, kamu juga bisa loh merasakan sensasi memberi makan reptil yang satu ini. Karena di sana juga menyediakan penjualan ayam untuk diberikan kepada hewan buas yang satu ini. Penangkaran buaya di sini bertujuan untuk mengekspor kulit buaya tersebut, Mopal. Wah, lumayan banget ya. Selain menjadi ekspor kulit buaya untuk diolah menjadi gesper hingga tas, dagingnya pun dijual untuk membuat sate buaya. Hah? Sate buaya? Yang udah pernah cobain kasih tahu aku dong, gimana sih rasanya daging buaya? Biaya tiket masuk di sini cukup murah kok, Mopal. Hanya merogoh kocek sebesar 10.000 sampai 20.000 aja dan siapin juga uang parkir berkisar antara 2 sampai 5.000 aja. Jadi tertarik untuk mengunjungi penangkaran buaya ini nggak? Kurang banget nih rasanya, Mopal, kalau jalan-jalan tapi nggak ke pantai. Jangan khawatir, Mopal, destinasi yang terakhir aku bakalan kasih kalian rekomendasi pantai yang wajib buat dikunjungi saat berlibur ke Kalimantan Timur, yaitu Pantai Melawai. Terletak di Jalan Pelabuhan Samayang, Kecamatan Balikpapan ini mempunyai cerita unik, Mopal. Pantai Melawai ini tidak memiliki bibir pantai yang luas serta hamparan pasir yang panjang seperti pantai-pantai pada umumnya, karena ternyata dahulu pantai yang satu ini merupakan tempat pengeboran minyak pertama di Indonesia. Menariknya, jika air di kawasan pantai ini sedang surut, pengunjung bisa melihat gundukan tanah di tengah laut loh, dan bisa dijangkau dengan berjalan kaki aja, Mopal. Gundukan tersebut dikenal sebagai Pulau Babi. Wah, unik banget ya namanya, Mopal. Kalian juga dapat nih menikmati hembusan angin dengan berduduk di sekitaran pantai ini. Dan buat kalian yang suka dengan senja, pantai ini cocok banget buat kalian berfoto nih. Jangan sedih, Mopal. Pantai yang satu ini buka 24 jam dan tiket masuknya pun gratis. Jadi kalau kamu mau kesini pada malam hari juga boleh banget. Tapi tetap berhati-hati saat air sedang pasang, Mopal. Jadi kira-kira aku perlu bahas liburan di mana lagi nih, Mopal? Kasih aku rekomendasi tempat wisata yang bisa kita bahas yuk. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Anini pamit, bye-bye!